Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menggabungkan dua topik, yaitu topik 8 dan 9 karena keduanya saling terkait. Topik 8 berjudul Rahasia Kedua, Pujian 1 Menit. Dan topik ke-9 berjudul Pujian 1 Menit, Kesimpulan. Kita akan mulai dulu dari topik 8, Rahasia Kedua, Pujian 1 Menit. Ketika si anak muda meninggalkan ruangan Trunel, dia terkejut menyadari betapa sederhananya hal yang baru saja ia dengar. Ia berpikir, hal ini masuk akal. Selain itu, bagaimana kalian bisa menjadi manajer yang efektif kecuali jika kalian dan orang-orang kalian tahu persis apa yang harus dikerjakan. Benar-benar cara yang efisien untuk melakukannya. Si anak muda berjalan menelusuri bangunan lalu naik lift ke lantai 2. Ketika tiba di ruangan Mr. Levy, ia sangat terkejut karena yang ia temui ternyata adalah seorang anak muda. Levy mungkin baru saja menginjak akhir usia 20 tahunan atau awal 30 tahunan. Sepertinya kamu sudah menemui si bapak tua. Ia benar-benar mengagumkan, bukan? Si anak muda sudah mulai terbiasa mendengar manajer 1 menit itu disebut mengagumkan. Sepertinya, jawab si anak muda. Apakah ia menyarankan agar kamu menjadi manajer 1 menit? Tanya Levy. Tentu saja, tidak benar bukan? Tanya si anak muda, seakan-akan ingin tahu apakah ia akan memperoleh jawaban yang berbeda dengan jawaban Trunel. Sebaiknya kamu percaya bahwa itu benar. Saya sangat jarang bertemu dengannya. Maksudnya, Anda tidak pernah memperoleh bantuan darinya? Kejar si anak muda. Sesungguhnya sangat sedikit. Sekalipun ia memang meluangkan cukup banyak waktu dengan saya ketika mengawali sebuah tugas atau tanggung jawab. Iya, saya tahu mengenai penetapan tujuan 1 menit, potong si anak muda. Sesungguhnya saya tidak terlalu memikirkan mengenai penetapan tujuan 1 menit. Yang saya bicarakan adalah pujian 1 menit. Pujian 1 menit? Jawab si anak muda. Apakah itu rahasia kedua untuk menjadi manajer 1 menit? Iya, benar. Kata Levy mengungkapkan. Ketika pertama kalinya mulai bekerja di sini, sang manajer 1 menit menyatakan dengan sangat jelas pada saya apa yang akan ia lakukan. Apa itu? Tanya anak muda tadi. Ia tahu bahwa akan jauh lebih mudah bagi saya untuk bekerja dengan baik jika saya memperoleh masukan yang sangat jelas darinya mengenai keadaan saya. Ia ingin saya sukses. Ia ingin saya menjadi aset penting perusahaan ini dan menikmati pekerjaan saya. Oleh karena itu, ia akan berusaha untuk memberitahu saya dengan sangat jelas kapan saya bekerja dengan baik dan kapan saya bekerja dengan buruk. Lalu ia memperingatkan saya bahwa mungkin awalnya tidak akan nyaman bagi kami berdua. Mengapa? Tanya si anak muda. Karena sepertinya yang nantinya ia nyatakan kepada saya, kebanyakan manajer tidak mengelola dengan cara itu dan banyak orang tidak terbiasa dengan caranya. Lalu ia memastikan bahwa masukan semacam itu akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi saya. Bisakah Anda memberi sebuah contoh mengenai apa yang Anda bicarakan? Pinta si anak muda. Tentu saja, jawab Levy. Beberapa saat setelah mulai bekerja di sini, saya memperhatikan bahwa setelah manajer saya melakukan penetapan tujuan 1 menit bersama saya, ia akan terus berhubungan dekat dengan saya. Apa yang Anda maksudkan dengan hubungan dekat? Tanya si anak muda. Ia melakukannya dengan 2 cara, kata Levy menjelaskan. Pertama, ia mengamati langsung apa saja yang saya kerjakan. Ia tidak pernah menjauh. Kedua, ia menyuruh saya mencatat semua kemajuan saya yang harus saya serahkan padanya. Menarik, kata si anak muda. Mengapa ia melakukannya? Awalnya saya mengira bahwa ia memata-matai dan tidak mempercayai saya. Akhirnya saya menemukan dari orang lain, yang juga adalah bawahannya langsung, apa yang sesungguhnya ia lakukan. Apa itu? Tanya si anak muda ingin tahu. Ia berusaha memergoki saya melakukan hal yang benar, kata Levy. Memergoki Anda melakukan hal yang benar? Tanya si anak muda. Iya, jawab Levy. Ada moto di sini yang berkata, bantulah orang-orang mencapai potensi penuh mereka. Pergoki mereka melakukan hal yang benar. Levy melanjutkan.
Di kebanyakan perusahaan, manajer menghabiskan sebagian besar dari waktu mereka memergoki orang melakukan apa. Tanyanya pada si anak muda. Si anak muda tersenyum dan berkata dengan nada sangat ahli, melakukan kesalahan. Benar, jawab Levi. Di sini kami menekankan hal yang positif. Kami memergoki orang melakukan hal yang benar. Si anak muda membuat sejumlah catatan di buku catatannya lalu bertanya, apa yang terjadi, Mr. Levi, ketika manajer 1 menit memergoki Anda melakukan hal yang benar? Ia memberi pujian 1 menit, kata Levi dengan gembira. Apa artinya itu? Tanya si anak muda ingin tahu. Ketika melihatmu melakukan hal yang benar, ia datang dan melakukan kontak denganmu. Seringkali termasuk meletakkan tangan di atas bahumu atau menyentuhmu sekilas dengan cara yang menyenangkan. Tidakkah itu mengganggu Anda? Tanya anak muda itu. Ketika ia menyentuh Anda? Tidak, kata Levi bersikeras. Sebaliknya, itu membantu. Saya tahu ia benar-benar memperhatikan saya dan ia ingin saya sukses. Seperti yang ia katakan, semakin konsisten kesuksesan orang-orangmu, semakin tinggi pula kenaikan posisimu di perusahaan. Ketika ia melakukan kontak, sangat singkat, namun ini membuat saya tahu sekali lagi bahwa ia benar-benar mendukung saya. Bagaimanapun juga setelah itu, kata Levi melanjutkan, ia menatap matamu langsung dan dengan tepat mengatakan padamu hal apa yang kamu lakukan dengan benar. Lalu ia mengatakan padamu betapa ia bangga melihat apa yang kamu kerjakan. Sepertinya saya belum pernah mendengar ada seorang manajer yang melakukan itu, potong si anak muda. Anda pasti merasa sangat bangga. Tentu saja, kata Levi setuju. Untuk beberapa alasan. Pertama, saya menerima pujian segera setelah saya melakukan hal yang benar. Ia tersenyum dan mencondongkan dadanya pada si anak muda lalu tertawa dan berkata, saya tidak perlu menunggu tinjauan kinerja tahunan jika kamu tahu apa yang saya maksudkan. Kedua pria itu tersenyum. Kedua, karena ia menyebutkan dengan tepat apa yang saya kerjakan dengan benar. Saya tahu bahwa ia tulus dan bisa menerima apa yang saya lakukan. Yang ketiga, ia konsisten. Konsisten? Tanya si anak muda, ingin tahu lebih dalam. Iya, kata Levi bersikeras. Ia akan memuji saya jika saya bekerja dengan baik karena menurutnya saya layak menerimanya. Sekalipun jika ini menyebabkan keadaan tidak enak baginya di tempat lain, saya tahu bahwa ia mungkin akan merasa terganggu mengenai hal lainnya, namun ia menanggapi keadaan saya saat ini bukan mengenai dirinya, di mana ia saat itu, dan saya benar-benar menghargainya. Apakah semua pujian ini menghabiskan banyak waktu manajer itu? Kata si anak muda. Tidak juga, kata Levi. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu sangat lama untuk membuat seseorang tahu bahwa kamu memperhatikan dan peduli. Hanya dibutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Itulah alasan mengapa ini disebut pujian 1 menit. Kata si anak muda sambil menuliskan apa yang ia pelajari. Benar, kata Levi. Apakah ia selalu berusaha memergoki Anda melakukan hal yang benar? Tanya si anak muda itu lagi. Tentu saja tidak, jawab Levi. Hanya ketika kamu baru mulai bekerja di sini atau ketika kamu mengawali proyek atau tanggung jawab baru yang ia tugaskan. Setelah kamu tahu cara mengerjakannya, ia tidak sering berada di sekitarmu. Hah? Mengapa? Tanya anak muda itu. Karena kalian berdua memiliki cara lain untuk mengetahui apakah kinerjamu layak diberi pujian. Kalian berdua bisa meninjau data dalam sistem informasi, angka penjualan, pengeluaran, jadwal produksi, dan seterusnya. Lalu, kata Levi menambahkan, setelah beberapa saat, kamu akan mulai bisa memergoki dirimu melakukan hal yang benar dan kamu pun mulai memuji dirimu sendiri. Selain itu, kamu juga akan selalu bertanya-tanya kapan ia akan memujimu lagi. Ini membuatmu seakan-akan ingin tetap bekerja dengan baik sekalipun ia tidak di dekatmu. Ini aneh dan sulit untuk dijelaskan. Saya tidak pernah bekerja sekeras ini di tempat kerja seumur hidup saya. Benar-benar menarik, komentar si anak muda. Jadi pujian 1 menit adalah rahasia untuk menjadi manajer 1 menit. Memang, kata Levi dengan binar di matanya. Ia senang melihat ada orang lain yang lagi mempelajari rahasia manajemen 1 menit.
Ketika si anak muda melihat buku catatannya, ia segera meninjau apa yang baru saja ia pelajari mengenai pujian 1 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 9, yaitu kesimpulan dari pujian 1 menit. Pujian 1 menit bekerja dengan baik ketika Anda melakukan 7 poin ini. Poin pertama, mengatakan dengan jelas sejak awal bahwa Anda akan mendiskusikan prestasi kerja orang itu. Yang kedua, segera memuji orang itu. Yang ketiga, mengatakan pada orang itu apa yang ia lakukan dengan benar secara spesifik. Yang keempat, mengatakan pada orang itu seberapa puas Anda melihat apa yang ia lakukan dengan benar dan bagaimana hal itu membantu perusahaan dan orang lain yang bekerja di sana. Poin 5, berhentilah sejenak tanpa mengatakan apapun untuk membuat mereka merasakan seberapa bangganya Anda pada mereka. Poin 6, doronglah mereka untuk melakukan hal yang sama lebih sering lagi. Yang ketujuh, jabatlah tangan atau sentuh orang itu dengan cara yang menegaskan bahwa Anda mendukung kesuksesan mereka di perusahaan itu. Apa rahasia ketiganya? Tanya si anak muda ingin tahu. Levi tertawa melihat ketertarikan anak muda itu, berdiri dari kursinya dan berkata, "Mengapa kamu tidak bertanya pada Miss Brown saja? Saya tahu kamu berencana untuk bicara dengannya juga kan?" "Iya memang," kata si anak muda mengakui. "Terima kasih banyak atas waktu Anda." "Tidak masalah," kata Levi bersikeras. "Waktu adalah satu hal yang sangat banyak saya miliki sekarang. Kamu tahu sendiri saya pun adalah seorang manajer 1 menit sekarang." Si anak muda tersenyum. Ia pernah mendengar ucapan itu sebelumnya. Ia ingin merenungkan apa yang sudah ia pelajari. Ia meninggalkan bangunan itu dan berjalan-jalan di antara pepohonan di dekat sana. Sekali lagi, ia terkejut menyadari betapa sederhana dan masuk akalnya hal-hal yang baru saja ia dengar. Memergoki seseorang melakukan hal yang benar adalah strategi yang tidak terbantahkan, pikir anak muda itu. Khususnya setelah mereka tahu apa yang mereka lakukan dan seperti apakah kinerja yang baik itu. Namun, apakah pujian 1 menit benar-benar bekerja? Tanyanya. Apakah semua elemen manajemen 1 menit ini benar-benar memberikan hasil? Hal yang paling penting untuk perusahaan itu. Sementara ia berjalan, rasa ingin tahunya akan hasil itu meningkat. Jadi ia kembali ke sekretaris sang manajer 1 menit dan meminta agar Miss Metcalf menjadwalkan ulang janjinya dengan Miss Brown untuk keesokan harinya. "Besok pagi tidak apa-apa," kata sekretaris itu sambil menutup teleponnya. Miss Brown berkata, "Kamu bisa datang kapanpun juga kecuali hari Rabu pagi." Lalu sekretaris ini menelpon lagi dan membuat janji baru yang ia minta. Ia akan menemui Miss Gomez, seorang petugas di kantor pusat. Di sana mereka memiliki informasi mengenai semua pabrik di lokasi yang berada dalam perusahaan ini secara keseluruhan, kata Miss Metcalf dengan nada yang sangat ahli. "Saya yakin kamu akan menemukan segala hal yang kamu cari." Si anak muda berterima kasih padanya lalu meninggalkan tempat itu. Ini adalah akhir dari topik 8 dan 9 tentang pujian 1 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 10 tentang penilaian.